Nah, di sini ada taman Taman Milenial. Taman Milenial Bantul ya, teman-teman ya. Kita akan belok kiri karena kalau belok kanan tidak boleh, akan mengelilingi lapangan ini. Lapangan Paseban ini, teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya lapangan. Jumpa lagi dengan Om Channel. Teman-teman, sekarang saya ada di Jalan Jogja Bantul. Jadi tadi saya sudah melewati Kasungan ya. Ini saya ke arah Kota Bantul. Nah, saya akan mengajak teman-teman untuk keliling Kota Bantul ya. Jadi Bantul itu merupakan ibu kota Kabupaten Bantul. Ini Jalan Bantul kilometer 7 ini, teman-teman. Jadi nanti di depan sana ada bangsu di pojokan Masjid Agung Manunggal Bantul ya. Nah, nanti rencananya saya akan belok kiri dulu menuju ke arah Manding dulu ya, teman-teman ya. Tapi saya hanya muter-muter ini karena nanti kapan-kapan kita mengunjungi Manding yang pusat kerajinan kulit itu, teman-teman ya. Ada sepatu, ada tas, ada dompet dan sebagainya. Nah, nanti saya di depan itu ada perempatan ya. Kalau lurus itu Jalan Jenderal Sudirman ke arah Pasar Bantul. Kemudian di pojoknya itu ada Masjid Agung Manunggal Bantul. Nah, saya akan belok kiri yang menuju ke arah Manding. Nah, saya akan mengelilingi Kota Bantul ini, teman-teman ya. Tapi terutama yang jalan-jalan protokolnya ya, jalan-jalan yang besar ya, karena ini masih cukup jauh dari pusat kota ya. Dan pusat kotanya tuh di Bantul tuh ya kira-kira di alun-alun Paseban itu, kantor kepala daerah, dan sekitar Jalan Jenderal Sudirman itu ya, teman-teman ya. Itu sekitarnya pusatnya Kota Bantul. Tapi nanti saya akan melewati jalan-jalan utamanya ya, karena banyak sekali jalan-jalan di Bantul ini, sehingga mungkin waktunya tidak mencukupi kalau semuanya saya lewati. Ini di daerah Ndiro, Kasihan, Bantul. Jadi sudah dekat dengan Kota Bantul ya, karena Bantul itu nama kota sekaligus nama kabupaten. Jadi beda dengan misalnya ibu kota Kabupaten Gunung Kidul, nah itu Wonosari. Ibu kota Kabupaten Kulon Progo Wates. Ibu kota Kabupaten Sleman itu Beran. Nah, kemudian Kota Madya Yogyakarta, ibu kotanya juga Yogyakarta. Sehingga di Bantul ini kalau orang dari luar Bantul ya, mungkin tidak tahu persis batas-batasnya Kota Bantul itu di mana ini. Nah, di depan ini pertigaan ya, teman-teman ya. Jadi masih beberapa kilometer lagi. Nah, ini pertigaan Cepit ya, teman-teman ya. Saya lurus ya, lurus ke arah Kota Bantul. Nanti di depan sana ada Gapuro. Gapuro memasuki Kota Bantul ya, teman-teman ya. Nah, ini teman-teman, di depan ini adalah Gapuro, batas Kota Bantul ya. Jadi ada tulisannya Makaryo Bangun Diso. Ya, ini Gapuro memasuki Kota Bantul, Projo Taman Sari. Nah, ini mulai rame ya, teman-teman ya. Pemandangannya
sejuk ya, di tengahnya itu ada pohon perindang. Nah ini menyebabkan kota Bantul ini kelihatan indah. Nah siapa aja yang ke sini mesti mengagumi ya keindahan kota Bantul ini, sejuk sekali. Begitu memasuki kota terasa rindang ya. Dan ini jalannya juga luas sekali ini, lebar ya jalannya ya. Nah di depan sana itu perempatan, di pojokannya itu ada Masjid Manunggal ya, Masjid Agung Manunggal Bantul. Kalau lurus itu Jalan Jenderal Sudirman ya, lewat depan Pasar Bantul. Nah, saya akan belok kiri dulu, belok kiri. Saya akan mengelilingi kota Bantul ini untuk jalan-jalan utamanya ya teman-teman ya. Ini belok kiri jalan terus ini, tapi ada bis. Di depan sana ada dua patung. Patung Pangeran Diponegoro yang kiri, kemudian yang kanan adalah patungnya Jenderal Sudirman. Nah ini Jalan Pramuka nih teman-teman. Di sini juga ada patung Jenderal Sudirman lagi itu, di pojokan itu ya. Jalannya ini juga luas ya, lebar ya teman-teman ya. Lebar ini, kita akan melewati jalan ini. Jadi teman-teman di Bantul ini banyak juga kuliner-kuliner yang menarik ya. Yang jelas yang paling terkenal itu adalah geplak Bantul. Geplak Bantul itu terbuat dari bahan tepung dan kelapa muda dan juga gula ya. Rasanya manis memang. Dan itu menjadi oleh-oleh khas Bantul, geplak Bantul. Tapi ada juga oleh-oleh yang lain ya teman-teman ya, seperti peyek, nah peyek mbok tumpuk itu juga terkenal. Kemudian di Bantul ini juga banyak kerajinan ya, di Kabupaten Bantul ya. Di Manding itu ada kerajinan kulit, sepatu, tas, sabuk, dompet dan sebagainya. Kemudian di daerah Kasongan ya, itu kerajinan gerabah ya teman-teman ya. Jadi bagi yang mau mencari apa istilahnya ornamen atau seni ukir yang bahan dasarnya adalah tanah liat itu di Kasongan ya. Di Kasongan itu ada kerajinan gerabah Kasongan. Tadi kita berangkat dari setelah kerajinan gerabah itu ya, jadi tidak melewati kapan-kapan kita akan mengunjungi kerajinan gerabah Kasongan. Kemudian ya teman-teman, kuliner legendaris di sini banyak sekali ya. Ada soto Sudimoro, atau kuliner tongseng ayam Sudimoro, bukan soto ya. Tongseng ayam Sudimoro di Jalan Jenderal Sudirman. Kemudian di sini terkenalnya tongseng ayam memang di Bantul itu. Ini masih Jalan Pramuka ya teman-teman ya. Jadi Bantul kotanya cukup luas. Ini kalau di kota Jogja seperti ring road ya nih teman-teman ya. Jadi kalau dari arah Jogja bisa belok kiri tadi di perempatan Masjid Agung tadi, seperti ring road ya, untuk menghindari kemacetan di kota nampaknya ya.
Nah, di Bantul ini banyak sekali kesenian jadilan ya teman-teman ya. Sampai di depannya alun-alun Paseban itu ada patung jadilan. Nah, jadilan itu merupakan kesenian rakyat khususnya Jawa ya, yang sudah mungkin udah berabad-abad ya teman-teman ya. Jadi kalau ditelusuri mungkin dari zaman Majapahit atau zaman Demak ya, zaman Majapahit atau zaman Demak ya, sekitar itu kesenian yang sampai sekarang masih eksis ya, dengan kreasi barunya teman-teman ya. Jadi ada yang model klasik, ada model yang kreasi, masing-masing punya penggemarnya sendiri-sendiri. Sampai-sampai di kota Bantul ini ada patung jadilan tuh di depan alun-alun Paseban itu ya. Nanti kita akan lewat ke sana. Nah, di depan itu ada perempatan ya. Kalau ke kiri ke Manding ya. Tapi nanti atau kapan-kapan akan saya kunjungi Manding itu ya. Nah, sekarang akan belok kanan untuk menuju ke alun-alun Paseban ya. Kemudian ke arah Pasar Bantul. Jadi tidak bisa semua ya, karena waktunya ya teman-teman ya, karena Bantul ini luas dan banyak keramaian. Kalau saya kunjungi satu persatu, waktunya tidak akan cukup. Nah, saya akan belok kanan di sini. Nah, kita akan belok ke kanan. Ini Jalan Dr. Wahidin Sudirosodo. Nah, nanti di depan sana ada rumah sakit Panembahan Senopati. Ya, kemudian di sebelahnya rumah sakit Panembahan Senopati ya, kalau lurus ya, itu ada pertigaan ya, teman-teman, pertigaan atau perempatan ya. Nah, saya akan menuju ke arah Gose, teman-teman. Kemudian belok kanan menuju ke arah alun-alun Paseban ya. Alun Paseban Bantul. Supaya bisa langsung ke pusat keramaiannya ya, di sekitar kantor pemerintahan daerah Kabupaten Bantul ya teman-teman ya. Jadi di kota-kota itu biasanya kalau kota-kota kabupaten, biasanya yang pusat keramaiannya itu di sekitar kantor kepala daerah ya. Dan kota-kota di Jawa ya teman-teman ya, itu biasanya desainnya mirip-mirip. Kantor kepala daerah, kemudian di depannya itu alun-alun. Nah, dekat alun-alun itu biasanya ada masjid ya. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi juga semua itu tergantung pada situasi dan kondisi masing-masing. Tapi sampai sekarang kalau di Jawa Tengah kebanyakan seperti itu. Misalnya di Wates itu kantor kepala daerah, kemudian di depannya alun-alun. Di Bantul juga demikian ya, dan di Sleman. Nah, kalau di Jogja itu di Keraton ya, yang depannya alun-alun. Nah, di kanan jalan ini adalah Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Ya, Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati. Di depan itu ada Bangjo ya teman-teman ya. Kita akan lurus. Kita akan menuju ke alun-alun Paseban ya, kantor Bupati Kepala Daerah itu, sekitar itu ya teman-teman. Kemudian Pasar Bantul. Nah, kita akan lurus. Ini kalau ke kanan tembus yang tadi, yang Jalan Pramuka tadi.
Nah, ini Jalan Urip Sumoharjo. Bantul ini memang potensial sekali ya untuk menjadi kota satelitnya Yogyakarta, teman-teman. Karena cukup dekat ya dengan kota Jogja. Bahkan bisa dibilang tersambung ya. Keramaiannya itu dari pojok Beteng Tulkulon sampai kota Bantul itu ramai semuanya itu. Karena memang jaraknya relatif dekat ya, sekitar 12 kilometeran ya dari kota Jogja, sekitar itu. Nah, nanti saya akan mengelilingi ya, atau mengitari ya alun-alun atau lapangan di depan kantor kepala daerah, kantor bupati kepala daerah Kabupaten Bantul ya. Nah, kita akan setelah dari situ kemudian lewat pasar ya, supaya lengkap ya teman-teman ya. Lengkap, tapi lengkap hanya untuk jalan utama kota Bantul. Nah, tidak bisa semuanya karena waktunya kalau kita keliling semuanya tuh bisa tidak cukup ya teman-teman ya. Oh, ini ada mobil. Nah, di depan ini Bangjo Gose ya teman-teman ya. Kita akan belok kanan menuju ke arah lapangan Paseban. Nah, sudah hijau teman-teman. Kita akan belok kanan ya. Kita belok kanan mau masuki Jalan Jenderal Sudirman. Kita akan memasuki Jalan Jenderal Sudirman, kemudian di depan itu akan belok kiri ya. Di sana ada jalan belok kiri. Nah, di sini teman-teman kita belok kiri di Jalan Gajah Mada, ya, supaya bisa mengelilingi lapangan Paseban. Kiri ini adalah perpustakaan umum ya. Nah, di sini ada Taman Milenial Bantul ya teman-teman ya. Kita akan belok kiri karena kalau belok kanan tidak boleh, akan mengelilingi lapangan ini, lapangan Paseban ini teman-teman. Nah, seperti ini kondisinya lapangan. Akan mengelilingi lapangan di depan kantor bupati kepala daerah Kabupaten Bantul ya. Jalan Robert Walter Mongen City. Kita akan belok kanan ini. Oke. Tapi kalau kita belok kanan nanti tidak bisa ke Jalan Jenderal Sudirman teman-teman. Kita harus belok kiri. Nah, belok kiri. Nah, itu patung jatilannya ya teman-teman ya. Nah, di kiri ini ada patung jatilan ya teman-teman ya, di Taman Paseban. Ini ada patung jatilan 2 orang nih. Kemudian di depan sana ini Jalan Jenderal Sudirman ya teman-teman ya. Di depan sana nanti ada Pasar Bantul. Pasarnya cukup besar.
Nah, di Jalan Jenderal Sudirman ini kelihatan rindang sejuk ya teman-teman ya, karena di tengahnya ada perindangnya. Ini ada pohon tabebuya ya, tabebuya, kemudian juga ada pohon-pohon yang lain ini. Di tabebuya itu kalau pas berbunga indah sekali teman-teman ya. Kita akan melewati depannya kuliner yang cukup terkenal ya di sini, kuliner tongseng ayam Sudimoro. Nah, ini kiri jalan sana ini ya. Kemudian di depan sana pasar Bantul ya teman-teman. Ya, ini pasar Bantul nih, cukup rame ya teman-teman ya Bantul itu. Dan ini di sini sekarang dibuat konblok ya, luas sekali di depan pasar Bantul ini. Nah, saya tetap berjalan ke arah kota Jogja, tapi saya tidak sampai kota Jogja ya teman-teman ya. Saya akan sampai ke depan sana di perempatan yang kalau ke kanan tadi yang kita lewati ya, Jalan Pramuka. Kalau ke kiri ke dekatnya Masjid Agung Manunggal itu teman-teman. Kita akan belok kiri sampai di situ ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa semuanya, mudah-mudahan menambah wawasan ya keliling kota Bantul yang rindang, sejuk dan indah ini. Di Bantul ini banyak sekali objek-objek wisata teman-teman, mulai dari pantai, kemudian objek wisata budaya. Pantainya banyak sekali ya, Parangtritis, kemudian wisata spiritual itu di Imogiri, sama taman makam raja-raja Imogiri. Kemudian di pegunungan di Delingo itu ya, Puncak Becici. Nah, saya sudah mau masuk ke Jalan Pemuda ini teman-teman. Samping saya ini adalah Masjid Agung Manunggal Bantul ya, Masjid Agung yang terbesar di Bantul nampaknya ini ya teman-teman ya. Oke teman-teman, demikian video saya kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang lengkap bisa dilengkapi di kolom komentar. Jangan lupa subscribe-nya ya teman-teman ya. Terima kasih.